Jadi bagi penguasa atau orang kaya, itu harus ingat bahwa ada hak orang miskin. Itu yang penting. Bahwa kalau hak orang miskin itu diabaikan, itu akan terjadi satu gejolak. Akan terjadi suatu tindakan-tindakan anarkis ya. Itu yang simpelnya seperti itu. Ya, penguasa jangan korup lah. Penguasa jangan korupsi, jangan serakah gitu loh. Juga orang kaya jangan lupa bahwa di antara orang kaya itu ada orang miskin. Perbedaan colok kemudian menjadikan satu radikalitas atau radikalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Bangsa TV. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang kreator yang sangat luar biasa, seorang penulis, seorang aktor, dan seorang wartawan, lengkap tokoh di kesenian di Kota Tegal, yaitu Bapak Yono Daryono. Apa kabar Pak Yono? Nah, alhamdulillah sehat. Ya. Pak Yono ini adalah tokoh teater di Jawa Tengah, lahir di Tegal 25 Maret 1955, aktif berkesenian, mendirikan teater RSPD, studi grup sastra Tegal, dan pernah menjadi ketua Dewan Kesenian Kota Tegal. Nah, Pak Yono silakan melengkapi cerita, walaupun singkat, mungkin perjalanan karirnya sebagai seniman, sebagai penulis, sebagai aktor, dramawan, teatrawan, sampai saat ini. Silakan, Pak. Itu berawal ketika saya sekolah di SMA ya, kelas 2 itu. Saya mencintai sastra. Kebetulan guru saya memang sastrawan ya, Pek Ardianto Setiadi. Saya mulai belajar sastra dan nggak tahu kenapa tiba-tiba saya senang sastra karena mungkin gurunya itu. Tapi kemudian saya termasuk murid yang kurang diperhatikan sekali dalam dunia sastra. Ada majalah lagi. Saya nggak begitu terlibat, tetapi saya aktif untuk mengikutinya. Saya tapi tidak menulis. Baru setelah keluar dari SMA, saya aktif di radio sebagai penyiar. Ketemulah saya dengan Petuna, dengan Haryo Kuritno, lalu mendirikan teater. Dari sana kemudian kita berkembang untuk mendirikan teater dari teater radio, untuk pementasan radio juga pementasan di panggung. Itu tahun-tahun 78. Jadi saat itu Pak Bambang juga pernah ikut ke dalam radio ya Pak Bambang. Sastra juga. Dari situ kami mulai aktif berkegiatan teater khususnya. Tapi lama kemudian, walaupun pada awalnya saya menulis puisi, kami juga menulis drama, kemudian mementaskan drama sendiri. Setelah Eko Semarang, kami bikin sendiri, pementasan sendiri, naskah sendiri, dibawa ke beberapa kota sendiri, dan sebagainya. Lalu perkembangan selanjutnya, saya bikin cerpen, dimuat di beberapa majalah, koran dan majalah seperti Suara Merdeka. Juga ketika itu Pak Bambang juga mengasuh rubrik budaya di Suara Merdeka. Terus berkembang sampai sekarang. Bahkan perjalanan teater RSPD itu sudah sampai ke teater nasional ya, pentas di Padang, pentas di beberapa Surakarta, di Jakarta dan seterusnya. Dan terakhir tahun 2019 itu kami pentas di tim mewakili Jawa Tengah dari juara, bahkan dari sutradara terbaik nasional. Tahun-tahun itu kemudian saya berhenti berkesenian untuk teater karena saya mengelola atau terlibat di
Dewan Kesenian selama 2 periode, jadi selama 8 tahun itu saya nggak melakukan pementasan itu. Tetapi di samping itu kami juga masih menulis di koran, setelah juga kami sudah tidak lagi menjadi wartawan televisi. Nah, kemudian temu kawan-kawan setelah agak longgar untuk tidak di Dewan Kesenian, saya ngomong sama teman-teman, yuk pada bikin novel yuk. Wah, mereka sebenarnya aneh juga, novel ya. Pak Yono, sebelum cerita tentang novel, Pak Yono kan pernah jadi aktor pemain sinetron kalau nggak salah. Oh ya, pemain sinetron tahun 80 sudah zamannya TVRI. Saya pernah memainkan peran di saya lupa judulnya, TVRI ketika itu. Film serial juga. Juga beberapa film-film layar lebar. Tetapi yang sangat terkenal mungkin saya terlibat di sinetron Tukang Bubur Naik Haji. Walaupun ya itu. Di film Turah yang waktu menjadi wakil Indonesia untuk mengikuti festival internasional. Sampai sekarang masih juga dikenal sebagai pemain sinetron Tukang Bubur Naik Haji. Bukan sutradara. Penulisnya adalah Imam Tontowi, tapi sutradaranya bukan Tontowi. Pernah juga menjadi aktor nominasi aktor baik pada film Jejak Sang Guru harapan Imam Tontowi. Jadi macam-macam ya dilakukan itu saya kira kiprah kesenian saya yang belum seberapa lah seperti itu. Iya, baik Pak Yono. Sekarang tiba-tiba muncul dengan novel. Ini saya kira berita baru. Silakan bercerita bagaimana asal mula ada novel itu, apa yang melatar belakanginya, apa misinya, apa tujuannya, silakan Pak Yono. Iya. Setelah saya menulis puisi, artikel, kemudian saya sering menulis cerpen. Menulis cerpen, bahkan saya terbitkan beberapa cerpen saya di antologi ya, dicetak oleh Perpustakaan juga. Saya pikir untuk bersastra itu yang puncaknya apa ya gitu ya. Puisi sudah, cerpen sudah, kayaknya novel yang belum saya garap novel. Naskah drama sudah, bahkan naskah drama saya masuk di kumpulan Horizon itu. Tapi mau bikin novel apa ya? Masih bingung saya. Beberapa kali saya coba gagal lagi, saya coba gagal lagi. Nah kemudian saya ketemu kawan-kawan teater itu, saya pengen punya novel. Kira-kira apa ya? Saya berpikir, ya Mas, dipikirkan kira-kira apalah. Bisa nggak ya kita bikin novel bareng-bareng? Oh bisa, aku bilang. Karena kawan saya menanyakan, bisa aja, kenapa nggak bisa? Itu kemudian saya semangat untuk bikin novel, dan saya ingat dengan peristiwa 3 daerah. Karena cerita ini kan dari saya kecil sudah terdengar ya, sebelum Anton Lukas ini sudah paham tentang itu, tentang kutil, tentang peristiwa 3 daerah. Kayaknya menarik ini untuk jadikan novel. Bahkan saya sering cerita dengan Pak Ahmad. Pak Ahmad itu bapaknya Sudirman Ahmad. Dia salah satu tahu saya. Ya, kalau saya ke rumahnya John itu saya sering mendengar ceritanya Pak Ahmad. Dia bagaimana menumpas gerombolan kutil. Wah cukup menarik itu dengan beberapa versi. Tahun berikutnya itu saya ketemu Anton Lukas, dia ke rumah juga. Saya baca bukunya Anton Lukas. Sebelum saya membaca, saya sudah kena cerita itu. Saya bilang sama Pak Anton Lukas, Anton, itu Anda itu kok menulis peristiwa 3 daerah, visinya beda dengan Pak Ahmad ya.
Di sana ada konflik itu antara Pak Ahmad dengan Pak Anton Lukas itu. Tapi ada beberapa yang saya kira nggak perlu saya ceritakan apa perbedaan yang dimaksud itu. Antara seorang tentara dengan seorang penderita seperti Anton Lukas gitu nih. Nah di situ saya tertarik sekali dan mengajak teman-teman, saya bikin draft. Draftnya saya kira-kira akan membuat novel, draftnya bab 1 ini bab 2 saya bikin. Yang saya memulai untuk bikin draft caranya bikin novel. Karena dalam bayangan saya novel itu adalah gabungan dari cerita pendek gitu. Cerita pendek dengan tokoh yang sama itu akan jadi novel, dan bayangan saya seperti itu. Ya, saya sih nggak punya pendidikan untuk bikin novel, tapi kira-kira setelah saya baca novel ya kayak gitu. Itu Pak Bambang yang saya paham. Ya. Nah, itu di dalam novel itu ditulis berdua, Pak Yono Daryono dan Ubaidillah kalau nggak salah ya. Nah, itu gimana nulisnya? Apa gantian gitu atau bersama-sama atau seperti apa? Oke, tadinya 3 orang. Selain saya, Ubaid sama Zahira. Tapi Zahira baru beberapa pertemuan tiba-tiba sakit, nggak bisa meneruskan. Saya tadi mengatakan bahwa saya bikin draft. Bab 1 ini, bab 2 ini, bab 3 ini. Ada 20 bab. Itu dibagi. 20 dibagi 2 menjadi 10. Pak Ubaid 10, saya 10. Ya, itu dia garap sendiri. Nah, kemudian saya ketika terlibat itu yang dia pernah bikin novel, ini mestinya jangan semuanya sejarah dari riwayat 3 daerah, ada peristiwa yang lain yang bisa latar belakang lebih untuk kekinian. Maka peristiwa 1998 dikaitkan dengan peristiwa daerah dengan tokoh yang ada di novel, dengan tokoh si Kutil itu, tokoh Makdum itu yang kemudian setelah terkumpul nanti ada orang yang merevisi bahasanya, dia disesuaikan itu loh. Pak Ubaid 10, saya bikin 10, digabungkan, disesuaikan. Ini mengikuti dengan pola yang kayak apa, bahasa yang kayak apa. Lah, Pak Ubaid itu sebagai guru bahasa menjelaskan bahasanya, lalu digabung-gabungkan. Oh ya, ini kayak gini dengan bahasa ini. Tetap setiap hari itu kita diskusi tentang pemahaman tentang bahasa, tentang istilahnya bahasa kayak apa gitu. Karena saya sebagai penulis sejarah, ya saya kan sudah beberapa seperti Dikata, seperti nulis itu. Jadi saya menulis itu, jadi tidak. Nah, Pak Yono, itu secara singkat bisa diceritakan nggak isinya, alurnya itu seperti apa cerita itu? Ya, alur pertama tahun 1945 itu begitu Indonesia merdeka itu ada satu tahun 45 itu ada satu gerakan revolusi rakyat terjadi di Brebes, Tegal, dan Pemalang yang digerakkan oleh seorang tukang cukur, Kutil namanya. Kemudian si Sakyani itu. Ya, kemudian Sakyani bisa bersama-sama dengan Lenggaung, tokoh-tokoh preman lah kalau sekarang itu. Karena memang sejak kecil si Sakyani memang anak bangor itu, anak nakal itu. Dia bergaul dengan Lenggaung juga. Selain juga si Sakyani itu atau Kutil itu juga belajar mengaji di Abu Sufyan, dan juga belajar. Kalau dulu itu kalau belajar mengaji mesti belajar kebatinan, ya, belajar silat itu sendiri. Ada makdum, lalu dia dapat senjata. Nah, dari situ kemudian si Sakyani disegani oleh para Lenggaung, jawara-jawara kampung itu, orang hebat. Jadi orang yang kemudian hebat, kan awalnya dia di Pemalang, kemudian ke Tegal, Malang mengikuti bapaknya untuk kemasan. Tetapi kemudian
bikin tukang cukur. Gitu. Nah, kenapa namanya kutil? Memang wajahnya penuh kutil. Tapi pada orang yang mengatakan kios tukang cukurnya itu menempel di sebuah tembok kayak kutil gitu. Itu. Nah, kemudian pada tahun 1998 salah satu cucu dari tokoh aku dalam cerita itu aktivis, mahasiswa yang aktivis yang mengikuti demo Jakarta, kemudian melarikan diri ke Tegal, sampai kemudian dia tertangkap dan kemudian dibunuh. Seperti hanya Kutil. Kutil pun mati dibunuh oleh PKR. Dan Soekardi, cucunya tokoh utama itu juga tentara. Nah, itu yang kemudian saya katakan sebagai cerita bertaut. Ada pergabungan antara Kutil dengan tahun 45 dengan peristiwa turunnya Presiden Soeharto ketika itu. Nah, sambungan menjadi menarik menurut saya. Jadi ada hubungan kekuasaan, ada semacam dua kisah pemberontakan melawan penguasa ketika itu yang dicatat dalam sejarah itu. Tetapi khusus untuk Putin itu saya kira belum masuk dalam sejarah itu. Sehingga saya ini bagaimana supaya orang memahami. Karena ada beberapa, ada yang mengatakan Putin itu orang-orang sosialis PKI katakanlah. Oh, kecil dia hanya melakukan satu peristiwa sosial. Bukan. Kalau orang-orang di belakang Putin itu orang-orang komunis memang benar. Putin tidak memiliki pendidikan sekolah secara baik, SD aja nggak lulus gitu. Dia nggak tahu. Baik, Pak Yono, itu gimana menghubungkannya bahwa cerita yang sekarang itu ada hubungannya dengan Kutil yang tahun 1945 itu? Apakah kakeknya atau utama itu sejaman dengan Kutil atau sahabatnya atau saudaranya gimana? Kakeknya yang bernama Maksum itu memang gurunya Kutil, guru tapi teman. Perlu diketahui, yang namanya Maksum itu tokoh sesungguhnya. Berguru pada Abu Syuja'i sebagai gurunya juga. Dan Abu Syuja'i itu adalah muridnya Kyai Mukhlas. Kyai Mukhlas, Abu Syuja'i, Maksum punya teman Kutil. Nah, yang menceritakan tentang Kutil dalam cerita novel ini adalah Maksum. Jadi tokoh akunya adalah Maksum. Maksum punya yang namanya Soekardi. Nah, Soekardi itu ya di mahasiswa. Nah, jadi ingat ketika zamannya Kutil ikut demonstrasi, ikut satu kegerakan, dia membiarkan cucunya walaupun dia khawatir cucunya kok kayak saya dulu waktu kecil gitu loh. Waktu dia masih remaja. Nah, itu lalu digabungkan. Lalu si cucu itu cerita dong tentang Kutil. Nah, itulah kemudian gabungannya antara bahwa cita-cita itu terhadap anaknya tentang Kutil. Pak Yono, Maksum itu tokoh real, tapi cucunya fiktif. Fiktif. Nah, gimana itu tokoh real punya cucu tokoh fiktif? Ya, tokoh ini punya istri, punya anak ya, anaknya punya cucu. Menggabung-gabungkan bahwa ya Maksum punya cucu gitu. Jadi kan Maksum punya cucu gitu. Nah, itu saya informasikan pada Anton Lukas, wah itu cukup menarik kalau Maksum punya Iya, ini lepas dari plot kreativitasnya. Saya cuma mau tanya, apa yang ingin dipesankan Pak Yono dan teman tadi Ubaidillah itu di dalam novel ini? Iya, jadi bagi penguasa atau orang kaya itu harus ingat bahwa ada hak orang miskin. Itu yang penting.
bahwa kalau hak orang miskin itu diabaikan, itu akan terjadi satu gejolak, akan terjadi suatu tindakan-tindakan anarkis ya. Itu yang simpelnya seperti itu. Ya, masa dengan korup lah. Semua jangan korupsi, jangan serakah gitu loh. Juga orang kaya jangan lupa bahwa di antara orang kaya itu ada orang miskin. Perbedaan ideologisnya kemudian menjadikan satu radikalitas gitu. Itu yang ingin kami sampaikan begitu. Jadi desa itu orang Pak Yono, ini menarik. Setelah menulis novel, dulu pernah jadi wartawan, menulis drama, main teater, jadi aktor. Apakah ini akan jadi fase baru kreativitas Pak Yono? Sehabis ini masih mau nulis novel lagi atau seperti apa? Iya. Saya masih punya keinginan untuk bikin novel lagi. Bahkan saya sudah punya judul. Tetapi bahwa setelah pengalaman kami, jadi ketika kami bikin novel ini kan kami sempat dikunjungi oleh penerbit. Dikunjungi untuk merevisi. Jadi penerbit itu datang ke rumah, dia tertarik dengan cerita kami, lalu datang, Mas, ini mestinya begini. Oh ya, silakan, bagus. Dari situ saya paham, oh keinginan penerbit seperti itu. Dari itu kemudian novel lagi, walaupun belum berkembang. Cukup lumayan, surveinya cukup lama. Ini kan cukup lama kan. Pak Bambang gitu, kalau kan sudah ada cetak wakil, sudah ada. Jadi untuk bikin novel, itu kegiatan yang tidak semudah itu, cukup punya waktu. Nah, Pak Yono, terakhir pertanyaan saya, itu novel itu misalnya dicetak kemudian dijual, Pak Yono seperti apa? Artinya mendapat hak apa itu dari penerbit atau dari hasil penjualan atau dari maksud saya menulis novel itu cukup apa menjanjikan apa enggak gitu. Untuk novel itu timbang puisi dan lainnya itu kayaknya lebih bagus. Jadi dari novel itu kita dapat royalti 10% dari penjualan. 10% dari penjualan selama 6 tahun. Dari royalti itu selama 6 tahun setiap 4 bulan sekali. Kemudian kami diberi kewenangan untuk membeli novel dengan harga potongan 35%. Itu paling maksimal 250. Selebihnya ya dari royalti itu. Jadi kami nggak dapat honor, nggak dapat apa. Jadi bagaimana saya novelnya itu laku keras lah itu mungkin kami bisa mendapatkan royalti yang lumayan gitu. Nah, tadi saya sampaikan bahwa menulis novel beberapa orang, walaupun cuma 2 orang, itu sesuatu yang baru. Nah, Pak Yono mau meneruskan model ini atau berikutnya sendiri atau tetap dengan penulis lain? Ya pengennya sih sendiri, ya nanti royalti jadi tapi ketika menghadapi kendala itu kan bisa jadi tidak menutup kemungkinan ingin bergabung dengan itu. Itu untuk mencari penerbit aja bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Kalau menerbit bayar sih lain masalah, ini penerbit salah dibayar kan gitu. Margin kiri yang saya tahu kan dia penerbit yang lebih banyak menerbitkan sastra Amerika Latin itu. Margin Amerika Latinnya bagus-bagus. Cukup berbobot lah untuk margin kiri saya tahu. Pak Yono Daryono, terima kasih sekali sudah berbagi. Ini maknanya sangat besar karena selain mengangkat tema-tema daerah ya, ini juga jarang, tapi orang yang seusia Pak Yono Daryono masih kreatif, nah itu yang menarik perhatian kami. Jadi kami itu punya semboyan
mencatat prestasi, mendorong kreasi, membangun motivasi. Ini semboyannya Bangsa TV. Sekali lagi, saya terima kasih Pak Yono, sukses terus. Ya, nanti kapan-kapan saya cari bukunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.